Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Raihana dengan NIM 1902618. Saya dari program studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya dan mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita sering mendengar kata kekuasaan dan politik. Kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lainnya. Namun, untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik, serta apa hubungan di antara keduanya, mari kita kupas bersama. Pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai pengertian mengenai kekuasaan, politik, dan organisasi. Kekuasaan sendiri menurut Meriam Budiorjo pada tahun 2003, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Jadi dapat diartikan, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan guna menjalankan kewenangan yang diberikan dan tidak boleh dijalankan melewati batasan yang telah ditetapkan. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik dalam organisasi, menurut Greenberg dan Baron pada tahun 2000, mendefinisikan politik organisasi sebagai pengguna kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi. Organisasi adalah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja rasional dan sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Di Indonesia sendiri, tidak sedikit yang memandang bahwa kekuasaan dapat didapatkan melalui politik, atau bisa dikatakan politik adalah jalan untuk mencapai kekuasaan. Banyak orang yang mengejar kekuasaan tanpa memahami apa sesungguhnya dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Banyak orang pula yang akhirnya menganggap bahwa politik itu sesuatu yang tidak baik. Untuk itu, pemahaman yang benar mengenai kekuasaan dan politik sangatlah penting. Ada sumber kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan formal. Yang kedua, kekuasaan personal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi, meliputi yang pertama ada kekuasaan paksaan, yang kedua ada kekuasaan imbalan, yang ketiga ada kekuasaan hukum, yang keempat ada kekuasaan informasi. Dan ada 3 dasar atau sumber dari kekuasaan personal. Yang pertama ada kekuasaan pakar, yang kedua ada kekuasaan rujukan, yang ketiga ada kekuasaan karismatik. Perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan tidak menuntut kompatibilitas sasaran, melainkan sekedar menuntut ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan menuntut kompatibilitas antara sasaran pimpinannya dengan para pengikutnya. Kekuasaan dapat digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengendalikan individu atau kelompok lain.
sedangkan kepemimpinan hanya berfokus pada pengaruh ke bawahan, dan meminimalkan pola pengaruh ke samping atau sejajar dan ke atas. Untuk memperoleh kepatuhan, kekuasaan menekankan pada taktik yang digunakan, sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada gaya interpersonal. Politik dalam organisasi. Politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh atau influencer. Ketiganya adalah konsep berbeda dan berdiri sendiri. Power atau kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Pengaruh influencer adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak memberi pengaruh. Politik mendasarkan diri pada kekuasaan, dan kekuasaan ini tidak terdistribusi secara merata di dalam organisasi. Power atau kekuasaan agar sesuatu tercapai. Ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan tidak terelakkan. Politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Politik melibatkan diskusi-diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak. Perilaku politik dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, Robbins membedakan perilaku politik menjadi dua. Perilaku politik sah mengacu pada politik sehari-hari yang normal sesuai dengan peraturan, seperti membentuk koalisi. Perilaku politik tidak sah merupakan perilaku politik ekstrim yang melanggar peraturan yang berlaku, misalnya melakukan sabotase. Secara umum, perilaku politik masyarakat juga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada radikal, moderat, status, cult, konspiratif, liberal. Hubungan kekuasaan dan politik. Dari konsep di atas, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan sesuatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan atau authority. Kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan politik saling berkaitan di dalam suatu organisasi. Mereka tidak bisa dilepaskan ataupun tidak bisa diambil salah satunya. Jadi berpandai-pandailah berkuasa atau berpolitik di dalam sesuatu. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kasut elit berebut kekuasaan. Najwa Shihab.